Halo teman-teman investor, di video kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin sudah kita rilis ya, yaitu thumbnailnya seperti ini, di mana ini adalah saham BMRI yang kita bahas. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video tersebut, tonton dulu videonya dan ini lanjutannya. Nah, dalam video tersebut saya men-sharingkan ada 5 rasio penting yang teman-teman harus pahami ketika teman-teman pegang saham bank ya, dan studi case pada video kali ini adalah BMRI. Cuman sekali lagi disclaimer ya, saya bukan mengajak teman-teman untuk membeli saham BMRI ataupun menjual saham BMRI. Ini hanya studi case saja ya, jadi semua resiko ada di tangan masing-masing. Pastikan teman-teman nonton video ini sampai selesai ya. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke materinya, silahkan teman-teman untuk download ebook watchlist kami dulu ya, karena kami sudah merilis ebook yang dimana isinya ada 3 saham undervalue yang bisa dijadikan watchlist ya, kondisi masih undervalue. Salah satunya adalah saham komoditas yang saat ini sedang diuntungkan dengan kondisi geopolitik sekarang ini. Kemudian di dalam ebook tersebut ada insight-insight tentang investasi jangka panjang yang benar. Ya, ebook tersebut bisa di-download secara gratis, free. Linknya ada dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, supaya kita bisa mengetahui mengenai rasio-rasio tersebut, maka kita harus tahu dulu yang namanya bisnis model perbankan. Ya. Jadi model bisnis perbankan dan model bisnis non-bank itu berbeda. Ini adalah salah satu materi yang bisa teman-teman pelajari lebih dalam lagi di program Value Investing Mastery ya, dimana nanti di situ kita akan sharingkan tentang model bisnis bank dan non-bank, begitu juga dengan laporan keuangannya ya, karena laporan keuangan bank dan laporan keuangan non-bank itu sangat-sangat berbeda. Dan sekali lagi materi ini bisa teman-teman pelajari di program kami yaitu Value Investing Mastery. Nah, ini akan saya sharingkan sebagiannya ke teman-teman ya. Nah, model bisnis perbankan ini seperti ini kira-kira. Bank ini kan lembaga intermediari ya, yang dimana bank ini tugasnya menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dalam bentuk kredit. Jadi bank akan menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan kepercayaan. Ya, jadi kita mau nabung di bank BRI, Mandiri, BCA, BNI itu benar-benar atas dasar kepercayaan ya. Jadi kalau misalkan banknya kolaps ya sudah, uangnya kolaps juga walaupun ada LPS, tapi saya yakin prosesnya itu sangat susah, sangat lama ya, maka mau nggak mau ya kita naruh di bank sesuai dengan kepercayaan kita. Nah, ketika kita menyimpan dana di bank atas dasar kepercayaan ini, nah maka uang yang kita simpan di bank ini akan disebut sebagai simpanan dana pihak ketiga. Ya, yang dimana simpanan ini akan diberikan bunga. Jadi bank akan membayarkan bunga ke kita ya, dan bank ini akan menggunakan uang yang kita simpan di dalam bank tersebut sebagai peluru untuk menyalurkan ke kredit. Ya, jadi bank ini tidak bisa menyalurkan kredit kalau tidak punya simpanan nasabah ya. Maka berlanjut nih, bank sudah dapat simpanan. Atas dasar kelayakan kredit, bank akan menyalurkan kredit ke nasabah kredit tentunya ya. Jadi orang-orang yang butuh duit setelah dianalisa oleh pihak bank baru diberikan kredit. Nah, nasabah kredit ini disebut sebagai pinjaman dan nasabah kredit ini akan membayar bunga pinjaman ke bank. Ya, jadi gampangnya adalah bank ini dapat penghasilan dari bunga pinjaman, kemudian sebagian bunga pinjaman tersebut dibayarkan kepada kita para nasabah simpanan. Ya, jadi bank ini sebenarnya ya bisa dibilang tanpa modal ya, alias modalnya ini dari kita-kita yang naruh uang di bank kemudian disalurkan dalam bentuk kredit. Nah, di sini ada yang namanya LDR atau loan to deposit ratio, perbandingan antara simpanan dan pinjaman. Berapa persen nih dari total simpanan yang disalurkan menjadi pinjaman. Kemudian ada yang namanya spread atau NII atau net interest income, di mana ini adalah selisih antara bunga pinjaman atau bunga yang diterima oleh bank dengan bunga simpanan atau bunga yang dibayarkan kepada nasabah simpanan. Ya, jadi selisih antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan itu disebut spread atau NII. Di video sebelumnya saya sudah share nih, paling tidak ada 5 rasio terpenting yang harus teman-teman tahu ketika teman-teman pegang saham bank.
Sebenarnya kalau kita bicara mengenai rasio bank itu banyak sekali, sangat banyak. Tapi paling tidak 5 rasio ini jangan sampai kelewat. Yang pertama adalah pertumbuhan simpanan, yang kedua adalah pertumbuhan kredit. Kenapa dua hal ini penting? Ya karena untuk pertumbuhan perusahaan ya. Jadi ketika bank ini bisa menumbuhkan simpanan, artinya simpanannya naik, maka peluru untuk bank tersebut ekspansi itu ada. Kemudian ada pertumbuhan kredit. Jadi kalau bank itu kreditnya naik, artinya bank sedang ekspansi, yang dimana ketika bank ekspansi maka pertumbuhan pendapatannya akan naik, pertumbuhan laba bersihnya itu bisa tercapai. Kemudian yang ketiga ada loan to deposit ratio, seperti yang sudah saya jelaskan di chapter sebelumnya ya. Ini adalah perbandingan antara simpanan dengan pinjaman. Kalau LDR-nya 100% itu artinya semua simpanan itu sudah disalurkan ke kredit. Jadi 100 simpanan disalurkan ke kredit juga jumlahnya 100 ya. Artinya ya sisanya 0 gitu ya. Kalau LDR 90% artinya dari 100 simpanan maka yang disalurkan kredit adalah 90, sisa 10. Nah 10 ini biasanya dipakai untuk likuiditas. Contoh likuiditas itu seperti apa? Misalkan kita mau narik duit, maka harus ada duitnya dong. Jangan sampai kita narik duit kok tidak ada duitnya karena duitnya sudah terlempar kredit semua. Itu bisa bikin rush. Atau semua kewajiban-kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi. Itulah yang namanya likuiditas. Yang keempat ada NPL atau non-performing loan. Ini adalah kredit bermasalah atau gampangnya kredit macet. Bayangkan ya, bank itu dia ngasih duit ke orang lain. Kalau orang lain tersebut tidak bisa membayar lunas kreditnya, itulah yang namanya NPL dan itu akan membuat bank rugi karena bank harus dia mengembalikan uang yang sudah dipinjamkan oleh ke nasabah kredit tersebut kepada nasabah simpanan ya. Jadi tidak ada alasan ketika kita sebagai nasabah simpanan kita mau tarik duit kita, duitnya nggak ada. Kenapa? Karena kreditnya macet. Itu nggak bisa. Maka ini muncul pos yang kelima yaitu pembentukan CKPN. CKPN itu cadangan kerugian penurunan nilai. Jadi ketika kredit suatu bank itu muncul NPL, maka mau nggak mau bank harus membentuk pencadangan. Supaya apa cadangan tersebut dibentuk? Ya supaya bisa nuker duit kita balik. Nuker duit kita yang sudah kita taruh bank tersebut bisa balik ke kita. Jadi ketika ada nasabah kredit yang benar-benar dia macet, tidak bisa mengembalikan uang atau pinjaman pokoknya, maka cadangan tersebutlah yang nanti akan dipakai untuk menambal kerugiannya. Sehingga kita sebagai nasabah simpanan akan narik duit kita, duitnya tetap ada. Nah sekarang akan kita lihat ya bagaimana 5 rasio tadi untuk Bank Mandiri atau saham BMRI. Dan sekali lagi ini adalah studi case saja. Teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut atau bisa cek bank-bank yang lain. Nah kita mulai dulu dari deposit growth. Deposit growth Bank Mandiri ini selalu tumbuh setiap tahun ya, cukup bagus, rata-rata selalu di atas 10%. Sempat hanya single digit di tahun 2023 dan 2024. Nah, di tahun 2025 kemarin naik cukup signifikan juga ya, simpanannya naik 26,2%. Lalu bagaimana dengan loan growth-nya? Nah, loan growth-nya pun juga bagus, di mana rata-rata loan growth dari Bank Mandiri ini per tahun juga 2 digit. Tahun 2020 COVID memang turun, setelah COVID dia mulai tumbuh kembali ya. Tahun 2021 loan-nya naik 8,4%, 2022 naik 12%, 2023 naik 16%, 2024 naik 20% ya. Jadi cukup ekspansif di tahun 2024 lalu. Kemudian tahun 2025 walaupun pertumbuhannya melambat tapi tetap tumbuh ya 14%. Nah teman-teman kalau ingat slide sebelumnya di tahun 2023 dan 2024 growth dari depositnya ya atau simpanannya Bank Mandiri ini hanya single digit. Ya, maka di sini teman-teman bisa bayangkan ya ketika pertumbuhan simpanan hanya single digit sedangkan pertumbuhan kreditnya bisa double digit bahkan 20%, itu membuat LDR-nya akan mengecil alias menuju ke 100%. Nah sekarang kita lihat nih loan to deposit rasionya atau LDR-nya dan betul ya tahun 2024 kemarin LDR dari Bank Mandiri sempat menyentuh 98% ya. Kenapa? Karena ya tadi loan-nya tumbuh 20% sedangkan depositnya tumbuh hanya single digit sehingga ya hampir mendekati 100%. Nah, kalau mendekati 100% seperti ini ya biasanya likuiditas yang cukup ketat dan biasanya bank akan mengerem kreditnya.
Sampai akhirnya masuk tahun 2025 LDR-nya mulai membaik, jadi sudah mulai menurun dan sampai posisi Desember 2025 LDR-nya menyentuh 88,9% ya. Dan kalau LDR-nya sudah di bawah 90% ini artinya likuiditasnya cukup longgar. Bank punya peluru lagi untuk ekspansi di tahun 2026 ini. Sekarang kita juga lihat NPL-nya. Nah, NPL-nya ternyata cukup bagus ya, terjaga di level 0,77% posisi akhir tahun 2025. Posisi 2024 lalu sempat menyentuh 1,27% ya. Jadi 1,27% ini artinya dari seluruh pinjaman yang disalurkan sekian ribu triliun tersebut, 1%-nya macet. 2025 sudah mulai membaik ya, hanya 0,77% kredit yang bermasalah. Tapi nggak cukup sampai LDR saja teman-teman ya. Teman-teman juga harus melihat dari sisi pembentukan CKPN. Karena ketika CKPN ini terbentuk, ya ketika NPL-nya tinggi, CKPN-nya terbentuk, ya maka bisa saja nih NPL-nya tersebut bisa dihilangkan alias di write off ya. Dan ketika write off tersebut, ya itu memakai pencadangan. Alias jangan sampai tertipu dengan NPL yang kecil, tapi pencadangannya nanti besar. Nah, biasanya itu yang terjadi di bank-bank ya. Nah, sekarang kita akan lihat nih pembentukan CKPN dari Bank Mandiri yang dimana pembentukan CKPN-nya juga cukup bagus ya. Tahun 2022 itu mencapai 16 triliun dan makin ke sini angkanya makin mengecil. 2023 menjadi 11,1 triliun, 2024 11,8 triliun dan tahun 2025 10,3 triliun. Dan kalau pembentukan CKPN ini makin lama makin kecil, maka bisa dikatakan asetnya makin lama makin berkualitas. Nah, mungkin itu teman-teman sekalian ya tentang 5 rasio penting yang jangan sampai terlewat ketika teman-teman pegang saham bank. Dan sekali lagi ini hanya studi case saja, tidak ada unsur untuk mengajak beli ataupun jual. Bahkan portofolio saya sendiri pun tidak ada saham banknya. Nah, ngomong-ngomong mengenai portofolio saya, teman-teman bisa mengakses portofolio saya di program Value Investing Mastery ya, yang dimana portofolio saya ini terbukti 6 tahun berturut-turut mengalahkan market dengan kenaikan 241%. Jadi selain teman-teman bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang keuangan atau perbankan seperti tadi, teman-teman juga bisa mengakses portofolio saya di program tersebut. Jadi sampai ketemu di program Value Investing Mastery ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.